Pak Jaya adalah seorang lelaki tua yang sehari-harinya bekerja sebagai kuli pemecah batu di sebuah desa kecil di kaki bukit. Tubuhnya yang kurus dan kulitnya yang legam menunjukkan betapa kerasnya hidup yang ia jalani. Setiap pagi, ia berangkat ke sungai dengan membawa palu besar yang sudah usang, diiringi oleh cucunya, Dara, yang selalu setia menemani meskipun usianya baru 12 tahun. Dara adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan ketika ia masih bayi, sehingga ia tumbuh besar di bawah asuhan Pak Jaya. Meski hidup dalam kemiskinan, Dara tak pernah mengeluh. Ia selalu membantu kakeknya sebisanya, seperti mengumpulkan serpihan batu kecil atau membawakan bekal sederhana yang mereka bawa dari rumah. Hubungan mereka begitu erat, penuh kasih sayang yang menjadi penopang di tengah kerasnya kehidupan. Rumah mereka kecil dan reyot, berdiri di pinggir desa dengan atap yang sering bocor saat hujan deras. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan usia. Pak Jaya seringkali merenung di malam hari, bertanya-tanya sampai kapan ia mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan Dara. Usianya yang sudah senja membuat tenaganya semakin melemah, dan hasil yang didapat dari memecah batu seringkali hanya cukup untuk membeli beras dan sayur seadanya. Setiap hari, Pak Jaya harus berjalan cukup jauh untuk mencapai lokasi tempat ia biasa bekerja. Sungai kecil itu terletak di dasar lembah, dengan bebatuan besar yang memenuhi alirannya. Ia memukul batu-batu itu satu persatu dengan penuh tenaga, menghasilkan bunyi dentingan yang menggema di antara pepohonan. Meski pekerjaannya berat, Pak Jaya tidak pernah berhenti. Di dalam hatinya, ia hanya ingin Dara tumbuh menjadi anak yang berpendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik. Dara seringkali merasa iba melihat kakeknya bekerja sekuat tenaga. Ia tahu Pak Jaya tidak lagi muda, tetapi tidak ada pilihan lain untuk menghidupi mereka. Saat istirahat, Dara selalu membawakan air dari kendi kecil yang ia bawa dari rumah. "Kakek, istirahat dulu," katanya sambil menyodorkan air. Pak Jaya hanya tersenyum, mengusap kepala cucunya dengan lembut, lalu melanjutkan pekerjaannya. Warga desa mengenal Pak Jaya sebagai sosok yang pekerja keras dan jujur. Meski begitu, tidak semua orang peduli dengan keadaannya. Beberapa bahkan memandang rendah karena kemiskinannya. Namun, Pak Jaya tidak pernah memperdulikan omongan orang. Baginya, yang terpenting adalah Dara bisa tumbuh dengan penuh cinta dan perhatian, meski mereka hidup dalam keterbatasan. Malam hari, setelah seharian bekerja, Pak Jaya dan Dara duduk di depan tungku kecil di rumah mereka. Dara selalu mendengarkan cerita-cerita Pak Jaya tentang masa mudanya, tentang betapa indahnya kehidupan ketika ia masih kuat bekerja sebagai petani sebelum tanah mereka dijual untuk melunasi hutang. "Hidup ini memang berat, Nak, tapi kita harus tetap bersyukur," kata Pak Jaya sambil menatap cucunya. Dara adalah sumber semangat Pak Jaya. Senyuman gadis kecil itu adalah alasan mengapa ia tidak pernah menyerah meski tubuhnya sering terasa lelah. Di sela-sela pekerjaannya, ia selalu berdoa agar suatu hari kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik. Meski Pak Jaya tahu harapan itu mungkin sulit terwujud, ia tetap berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi cucunya. Suatu malam, hujan turun dengan deras, dan atap rumah mereka mulai bocor di beberapa tempat. Dara membantu kakeknya menaruh ember di bawah tetesan air. Pak Jaya hanya menghela napas, merasa bersalah karena belum mampu memperbaiki rumah itu. "Maafkan kakek, Dara," katanya dengan nada penuh penyesalan. Namun, Dara hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kek. Yang penting kita masih bersama." Hidup yang berat tidak pernah membuat kasih sayang mereka luntur. Pak Jaya selalu berusaha memberikan pelajaran berharga pada cucunya tentang arti kesederhanaan, kerja keras, dan kejujuran. Di bawah langit kelabu desa mereka, kakek dan cucu ini terus bertahan, dengan hati penuh harapan bahwa suatu hari nanti, kehidupan mereka akan berubah. Pagi itu, langit masih berwarna abu-abu ketika Pak Jaya dan Dara tiba di tepi sungai untuk memulai hari mereka. Udara dingin menusuk kulit, tetapi Pak Jaya tetap memulai pekerjaannya dengan semangat yang tersisa. Palu tuanya diayunkan dengan kekuatan yang semakin lemah, menghantam batu-batu besar yang terlihat tak pernah habis. Dara duduk di dekatnya, mengumpulkan serpihan kecil dengan hati-hati. Beberapa jam berlalu, dan matahari mulai mengintip dari balik bukit. Pak Jaya mengusap keringat di dahinya, lalu matanya tertuju pada sebuah batu besar yang tampak berbeda dari yang lain. Batu itu berwarna gelap,
tetapi ada kilauan samar yang terlihat di sela-sela permukaannya. Pak Jaya sempat ragu, tetapi rasa penasarannya mendorongnya untuk mencoba memecah batu itu. Dara, lihat batu ini. Apa menurutmu ada yang aneh? Tanya Pak Jaya, menunjuk batu tersebut. Dara mendekat, memperhatikan dengan seksama. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya, kek, jawabnya polos. Pak Jaya mengangguk, lalu mengayunkan palunya dengan hati-hati. Saat palu menghantam batu itu, sebuah suara retakan yang dalam terdengar, berbeda dari biasanya. Batu itu terbelah menjadi dua, dan di dalamnya terlihat sesuatu yang berkilauan, memantulkan cahaya matahari pagi. Pak Jaya tertegun, memandang tak percaya. Bongkahan emas berukuran besar tersembunyi di dalam batu itu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia temukan seumur hidupnya. Dara mendekat dengan mata membelalak. "Kakek, ini emas?" tanyanya, suaranya bergetar antara kagum dan bingung. Pak Jaya tidak segera menjawab. Tangannya gemetar ketika ia menyentuh permukaan emas itu, memastikan apa yang dilihatnya bukan sekadar ilusi. "Sepertinya iya, nak, ini emas, sungguhan," ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. Keduanya duduk di tepi sungai dengan hati berdebar. Pak Jaya mencoba berpikir jernih, tetapi pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang harus ia lakukan dengan bongkahan ini? Apakah ia harus segera menjualnya? Namun, ada kekhawatiran yang menghantui pikirannya. Jika orang-orang desa mengetahui temuannya, apa yang akan terjadi pada mereka? Dara, dengan polosnya, berkata, "Kek, kalau kita punya emas ini, kita bisa memperbaiki rumah, kan? Kakek juga bisa berhenti bekerja." Ucapan Dara membuat hati Pak Jaya tersentuh, tetapi juga memunculkan ketakutan baru. Kekayaan mendadak seperti ini bisa membawa masalah, terutama bagi mereka yang hidup sederhana dan tidak terbiasa menghadapi iri hati orang lain. Pak Jaya memutuskan untuk membawa bongkahan emas itu pulang, menyimpannya di tempat yang aman, dan memikirkan langkah berikutnya dengan matang. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seperti sedang membawa beban yang tak hanya berat secara fisik, tetapi juga secara emosional. Dara berjalan di sampingnya, sesekali melirik kantong besar yang disampirkan di bahu kakeknya, penuh harapan dan kebahagiaan. Malam itu, setelah memastikan pintu rumah terkunci rapat, Pak Jaya meletakkan bongkahan emas di bawah ranjangnya. Ia dan Dara duduk berdua di depan tungku seperti biasa, tetapi suasananya berbeda. Dara terlihat penuh semangat, bercerita tentang hal-hal yang ingin ia lakukan jika mereka benar-benar menjadi kaya. Namun, Pak Jaya hanya diam, pikirannya terus berputar. Ia tahu, apapun yang ia putuskan, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Di bawah cahaya temaram lampu minyak, Pak Jaya memandangi wajah cucunya yang penuh harapan. Ia tahu bahwa emas itu adalah berkah, tetapi juga bisa menjadi ujian. Dalam hati, ia berdoa agar diberi kekuatan untuk menjaga apa yang ia temukan, sekaligus melindungi Dara dari bahaya yang mungkin datang. Di malam yang sunyi itu, ia menyadari bahwa hidup mereka baru saja memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Keesokan harinya, Pak Jaya bangun dengan perasaan campur aduk. Emas yang ia temukan seolah memberinya secercah harapan, tetapi juga menciptakan kecemasan baru. Ia memutuskan untuk merahasiakan temuan itu dari siapapun, termasuk para tetangga. Setelah memberi Dara sarapan, Pak Jaya membawanya ke kota. Ia ingin memastikan apakah bongkahan itu benar-benar emas dan mencari tahu nilainya. Perjalanan ke kota dipenuhi dengan keheningan. Dara memegang tangan kakeknya erat-erat, seakan merasakan ketegangan yang ada. Di pasar, Pak Jaya mendatangi seorang pedagang emas yang sudah tua dan tampak dapat dipercaya. "Saya ingin menanyakan soal ini," ujar Pak Jaya sambil mengeluarkan potongan kecil dari bongkahan emas yang ia bawa. Pedagang itu mengamati emas tersebut dengan cermat. Ia menimbangnya, menguji kemurniannya, lalu menatap Pak Jaya dengan sorot mata tak percaya. "Ini emas murni, Pak. Nilainya sangat tinggi. Dari mana Anda mendapatkannya?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Pak Jaya hanya tersenyum samar dan menghindari pertanyaan itu. Sang pedagang menawarkan untuk membeli potongan kecil itu dengan harga yang mengejutkan. Pak Jaya, meski ragu, menerima tawaran tersebut. Dengan uang yang ia dapatkan, ia membeli bahan makanan, pakaian baru untuk Dara, dan beberapa perlengkapan rumah tangga. Namun, saat kembali ke desa, ia merasa semakin gelisah.
Kekayaan itu, meski kecil, sudah menarik perhatian orang-orang di pasar. Di desa, perubahan kecil pada Pak Jaya dan Dara mulai terlihat. Pak Jaya memperbaiki beberapa bagian rumah mereka yang bocor, dan Dara kini memiliki sepatu baru untuk sekolah. Namun, desas-desus mulai menyebar. Tetangga mereka mulai bertanya-tanya dari mana Pak Jaya mendapatkan uang untuk semua itu. Apakah dia menemukan harta karun? Bisik beberapa orang, menciptakan suasana penuh kecurigaan. Pak Jaya berusaha menghindari perhatian, tetapi tatapan iri dan curiga dari beberapa warga mulai membuatnya tidak nyaman. Malam hari, ia sering memeriksa jendela dan pintu, memastikan tidak ada yang mencurigakan di luar rumah. Sementara itu, Dara yang tidak memahami sepenuhnya bahaya yang mengintai, terus bermimpi tentang masa depan. "Kakek, kalau kita punya lebih banyak uang, aku bisa melanjutkan sekolah ke kota, kan? Aku ingin menjadi guru," katanya dengan penuh semangat. Pak Jaya hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ia tahu bahwa Dara layak mendapatkan pendidikan yang lebih baik, tetapi ia juga khawatir kekayaan mendadak ini akan membawa bencana. Keesokan harinya, dua orang asing datang ke desa, bertanya-tanya tentang seseorang yang baru saja menjual emas di pasar. Pak Jaya yang mendengar kabar itu dari tetangganya menjadi semakin waspada. Ia mulai merasakan bahwa waktu mereka untuk hidup tenang semakin menipis. "Kita harus berhati-hati, Dara," ucapnya tegas. Di malam yang gelap, ketika semua orang di desa terlelap, Pak Jaya duduk di depan ranjangnya, memandangi bongkahan emas yang masih tersisa. Ia tahu bahwa benda ini adalah jawaban atas doa-doanya selama ini, tetapi juga menjadi sumber ketakutan terbesarnya. Dengan suara pelan, ia berdoa, "Tuhan, tunjukkan jalan terbaik untuk kami. Jangan biarkan kami kehilangan kedamaian karena ini." Bulan menggantung di langit, sinarnya menerpa wajah Dara yang tertidur pulas. Pak Jaya mengusap kepala cucunya dengan lembut, berjanji dalam hatinya untuk melindunginya apapun yang terjadi. Ia tahu, mulai dari saat ini, kehidupannya tidak akan pernah kembali seperti semula. Di luar rumah, angin berhembus kencang, seolah membawa firasat bahwa badai akan segera datang. Sejak hari itu, kegelisahan Pak Jaya semakin menjadi-jadi. Perasaan takut dan was-was mengikutinya seperti bayangan. Ia mulai menyadari bahwa bongkahan emas yang ditemukan bukan hanya membawa harapan, tetapi juga ancaman yang nyata. Desa kecil mereka, yang biasanya damai, kini berubah menjadi tempat yang penuh kecurigaan. Bisik-bisik tetangga tentang keberadaan harta karun semakin sering terdengar, menciptakan suasana yang menyesakan. Pak Jaya memutuskan untuk mengubur sisa bongkahan emas itu di tempat yang hanya ia ketahui. Di malam yang gelap, dengan pelita kecil sebagai penerang, ia menggali lubang di belakang rumah. Tangan tuanya bekerja cepat, sementara ia terus menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mengawasi. Setelah selesai, ia kembali ke dalam rumah dan memastikan pintu terkunci rapat. Namun, rahasia sebesar itu sulit disembunyikan. Seorang tetangga, Pak Karim, yang dikenal suka mengorek urusan orang lain, mulai memata-matai gerak-gerik Pak Jaya. Suatu malam, ia melihat bayangan Pak Jaya menggali di halaman belakang. Pemandangan itu segera menyalakan kecurigaannya. Esok harinya, Pak Karim mulai menyebarkan gosip, meyakinkan warga desa bahwa Pak Jaya menyembunyikan sesuatu yang berharga. Ketegangan semakin meningkat ketika dua orang asing yang sebelumnya bertanya-tanya di desa kembali muncul. Mereka kini lebih agresif, mengunjungi setiap rumah untuk mencari informasi. Ketika mereka sampai di rumah Pak Jaya, jantungnya berdegup kencang. Dara yang berada di dalam rumah memegang tangan kakeknya erat-erat, merasakan ketegangan yang melingkupi. "Kami dengar Anda menjual emas di pasar, Pak. Mungkin Anda masih punya sisanya?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada mencurigakan. Pak Jaya, berusaha tetap tenang, menjawab dengan singkat, "Apa yang saya jual hanya sisa peninggalan keluarga. Tidak ada lagi." Mereka menatap Pak Jaya dengan tatapan tajam, seolah mencoba membaca kebohongan di wajahnya. Namun, akhirnya mereka pergi, meski jelas belum puas dengan jawaban itu. Malam berikutnya, suara langkah kaki terdengar di sekitar rumah. Pak Jaya yang sudah terjaga langsung memadamkan lampu dan mengintip dari celah jendela. Di luar, beberapa bayangan samar terlihat mondar-mandir, seperti sedang mencari sesuatu. Ia langsung membangunkan Dara dan membawanya ke ruang belakang. "Dara, jangan bersuara.
Tetap di sini dan jangan keluar apapun yang terjadi, bisiknya tegas. Pak Jaya mengambil tongkat tua yang biasa ia gunakan untuk berjalan, berjaga di depan pintu dengan tubuh bergetar. Ia tahu, jika orang-orang itu menemukan emas yang ia sembunyikan, mereka tidak akan segan-segan berbuat hal buruk. Namun, keberaniannya yang lahir dari keinginan melindungi cucunya membuatnya tetap berdiri di sana, siap menghadapi apapun. Di luar, suara langkah kaki semakin mendekat. Pintu depan rumah digedor keras, diikuti suara kasar, "Kami tahu kau menyembunyikan sesuatu. Serahkan, atau kami masuk dengan paksa." Pak Jaya hanya diam, berharap orang-orang itu menyerah. Namun, pintu kayu tua itu tidak mampu menahan mereka lama. Sebuah hantaman keras membuat engselnya hampir lepas. Saat pintu akhirnya terbuka, para penyusup terkejut melihat Pak Jaya berdiri dengan tongkat di tangannya. "Jika kalian berani menyentuh cucuku, aku tidak akan tinggal diam," katanya dengan suara lantang, meski tubuhnya gemetar. Para penyusup, meski lebih muda dan kuat, terkejut oleh keberanian Pak Jaya. Namun, sebelum situasi semakin memburuk, beberapa tetangga yang mendengar keributan datang membawa alat seadanya. Salah satu tetangga yang baik hati, Bu Ratna, langsung berteriak, "Apa yang kalian lakukan di sini? Keluar dari desa kami." Dengan jumlah yang lebih banyak, para penyusup akhirnya mundur, meninggalkan rumah Pak Jaya dalam keadaan porak-poranda. Pak Jaya menghela napas lega, meski tubuhnya terasa lemah. Ia tahu bahwa kejadian ini hanyalah awal dari ancaman yang lebih besar. Dara memeluk kakeknya erat, tangisnya pecah. "Aku takut, Kek." Pak Jaya mengusap kepala cucunya dengan lembut, berusaha menenangkan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ketenangan yang mereka dambakan semakin sulit untuk diraih. Pagi itu, setelah malam penuh ketegangan, Pak Jaya merasa lelah, bukan hanya karena fisiknya, tetapi juga pikirannya. Ancaman yang datang semalam telah mengguncang kedamaian hidup mereka. Ia tahu bahwa desa kecil ini tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk menyimpan rahasia sebesar emas. Namun, ia tidak bisa begitu saja pergi tanpa persiapan. Dara, yang biasanya ceria, tampak lebih pendiam dari biasanya. Gadis kecil itu duduk di sudut rumah, memeluk lututnya sambil menatap kosong. Ia masih takut dengan apa yang terjadi semalam. Pak Jaya mendekatinya, berlutut, dan berkata dengan lembut, "Dara, kakek janji akan melindungimu. Apapun yang terjadi, kamu tidak perlu takut." Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tak bisa menyembunyikan kegelisahan yang menguasai hatinya. Kabar tentang penyusup yang mendatangi rumah Pak Jaya menyebar dengan cepat di desa. Beberapa tetangga mulai bersimpati, tetapi lebih banyak yang semakin curiga. Pak Karim, yang sejak awal memendam rasa iri, mulai menyebarkan gosip bahwa Pak Jaya menyembunyikan sesuatu yang besar dan berharga. "Orang tua itu pasti menemukan harta karun," ujarnya dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, Dara merasa bersalah. Ia mendekati kakeknya dengan air mata di pelupuk mata. "Kek, aku minta maaf. Kalau aku tidak banyak bermimpi tentang emas itu, mungkin kita tidak akan seperti ini," katanya dengan suara bergetar. Pak Jaya memeluk cucunya erat. "Dara, ini bukan salahmu. Kekayaan itu datang dengan caranya sendiri, tapi tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan bijak," ujarnya sambil mengusap kepala Dara. Pak Jaya tahu bahwa mereka tidak bisa terus bertahan seperti ini. Ia mulai membuat rencana untuk pergi dari desa, meninggalkan kehidupan yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun. Namun, langkah itu tidaklah mudah. Ia tidak hanya harus membawa Dara, tetapi juga memastikan bahwa emas itu tidak menarik perhatian orang-orang yang serakah. Sementara itu, orang-orang asing yang sebelumnya mengancam kembali muncul di desa. Mereka tampaknya tidak mau menyerah. Kali ini, mereka membawa lebih banyak orang, berpura-pura sebagai pedagang untuk menyembunyikan niat buruk mereka. Pak Jaya yang mendengar hal ini dari Bu Ratna semakin khawatir. "Mereka akan kembali, dan mungkin lebih nekat dari sebelumnya," ujar Bu Ratna dengan nada penuh kekhawatiran. Di malam yang gelap, Pak Jaya mulai mengemas barang-barang penting. Ia mengikat bongkahan emas itu dengan kain tebal dan menyembunyikannya di dalam keranjang bambu, bercampur dengan pakaian usang. "Kita harus pergi sebelum fajar, Dara. Jangan bawa terlalu banyak barang, hanya yang penting saja," kata Pak Jaya sambil mengepak beberapa pakaian. Namun, sebelum mereka sempat meninggalkan rumah, suara langkah kaki kembali terdengar.
Kali ini, lebih banyak dari sebelumnya. Pak Jaya segera menyembunyikan Dara di bawah ranjang dan menutupinya dengan kain. "Diam di sini, Dara. Jangan keluar sampai kakek memanggilmu," ujarnya dengan tegas. Pintu depan kembali digedor keras. Pak Jaya membuka pintu dengan tangan gemetar, menghadapi para penyusup yang kini membawa senjata tajam. "Kami tahu kau menyembunyikan sesuatu. Serahkan, atau kau akan menyesal," salah satu dari mereka mengancam. Namun, sebelum situasi menjadi lebih buruk, suara teriakan warga desa terdengar dari luar. Pak Karim, yang diam-diam membuntuti penyusup itu, ternyata telah memberitahu para tetangga. Warga desa yang marah berkumpul membawa obor dan peralatan seadanya. Mereka meneriakkan ancaman, memaksa para penyusup untuk pergi. Melihat kerumunan yang semakin banyak, para penyusup akhirnya melarikan diri, meninggalkan Pak Jaya yang terengah-engah di depan pintunya. Setelah semua berlalu, Pak Jaya sadar bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Dengan bantuan Bu Ratna dan beberapa tetangga yang peduli, ia berencana meninggalkan desa ke tempat yang lebih aman. Namun, dalam hatinya, ia merasa sedih harus meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi perjuangannya selama bertahun-tahun. Di malam itu, Pak Jaya dan Dara duduk berdua di depan tungku untuk terakhir kalinya. Dara menangis dalam diam, sementara Pak Jaya berusaha menahan emosinya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka ke depan akan penuh tantangan, tetapi demi keselamatan cucunya, ia siap menghadapi apapun. Dengan doa yang lirih, ia memohon kekuatan untuk menjalani kehidupan baru yang penuh misteri. Fajar baru saja menyingsing ketika Pak Jaya dan Dara meninggalkan desa yang telah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun. Langkah mereka terasa berat, bukan hanya karena beban barang yang mereka bawa, tetapi juga karena kenangan yang harus mereka tinggalkan. Dara memandang ke belakang, melihat rumah kecil mereka yang semakin jauh. Air mata membasahi pipinya, tetapi ia tetap berjalan di samping kakeknya tanpa mengeluh. Pak Jaya memilih jalur yang jarang dilewati orang, menghindari perhatian siapapun. Jalan setapak di tengah hutan terasa asing dan penuh dengan rintangan. Semak-semak berduri menggores kulit mereka, dan suara binatang liar di kejauhan menambah ketegangan. Namun, Pak Jaya tidak berhenti. Ia tahu, satu-satunya cara untuk melindungi Dara adalah membawa mereka sejauh mungkin dari desa itu. Selama perjalanan, Dara sering bertanya, "Kita akan kemana, Kek? Apakah kita akan menemukan tempat yang aman?" Pak Jaya hanya menjawab dengan suara lembut, "Kita akan pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kita, Nak. Di sana, kita bisa memulai hidup baru." Meski jawaban itu terdengar penuh harapan, dalam hatinya, Pak Jaya juga tidak tahu pasti kemana mereka harus pergi. Sementara itu, kabar tentang hilangnya Pak Jaya dan Dara mulai menyebar di desa. Beberapa orang, termasuk Pak Karim, merasa yakin bahwa mereka membawa emas itu pergi. Orang-orang asing yang sebelumnya mengincar harta mereka pun tidak menyerah begitu saja. Mereka menyusuri jejak yang ditinggalkan Pak Jaya, berharap menemukan mereka sebelum terlalu jauh. Di tengah perjalanan, Pak Jaya dan Dara berhenti di sebuah gubuk tua yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Tempat itu cukup tersembunyi, dikelilingi pepohonan lebat. Pak Jaya memutuskan untuk bermalam di sana sebelum melanjutkan perjalanan. Ia menyembunyikan keranjang bambu berisi emas di bawah lantai kayu yang sudah rapuh, lalu menyelimuti Dara yang kelelahan. Malam itu, Pak Jaya tidak bisa tidur. Ia duduk di depan pintu, memandang langit yang penuh bintang sambil memikirkan langkah selanjutnya. Dalam hatinya, ia merasakan campuran rasa syukur dan ketakutan. Emas itu adalah berkah, tetapi juga menjadi beban yang terus menghantui hidup mereka. Apakah ini ujian dari Tuhan? Gumamnya lirih, berharap mendapatkan jawaban. Ketika pagi tiba, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, tanpa mereka sadari, langkah mereka telah diawasi oleh mata-mata dari jauh. Orang-orang asing itu semakin dekat, mencari waktu yang tepat untuk menyerang. Pak Jaya, meskipun tidak melihat mereka, merasakan firasat buruk yang membuatnya terus mempercepat langkah. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, Dara tersandung dan jatuh. Lututnya terluka, dan ia menangis kesakitan. Pak Jaya segera menghentikan langkahnya, memeluk cucunya erat-erat. "Maafkan kakek, Nak. Kita harus terus berjalan, meskipun sulit," ujarnya dengan suara bergetar. Dara mengangguk, meski tangisnya belum reda. Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan,
suara langkah kaki terdengar dari belakang. Pak Jaya langsung menyadari bahaya yang mendekat. Dengan sigap, ia membawa Dara bersembunyi di balik semak-semak. Napas mereka tertahan ketika melihat beberapa pria bersenjata tajam berjalan melewati jalan yang baru saja mereka lewati. Kita tahu mereka tidak jauh dari sini. Cari di sekitar, salah satu pria berkata dengan nada tegas. Pak Jaya memeluk Dara erat-erat, berbisik di telinganya, jangan bersuara, nak. Apapun yang terjadi, tetaplah di sini. Dara mengangguk, meski tubuhnya gemetar ketakutan. Pria-pria itu semakin dekat, tetapi suara gemuruh dari sungai di dekat situ mengalihkan perhatian mereka. Mereka berlari menuju arah suara, meninggalkan tempat persembunyian Pak Jaya dan Dara. Setelah memastikan keadaan aman, Pak Jaya keluar dari persembunyian dengan hati-hati. Kita harus segera pergi dari sini, ucapnya, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Dara yang masih ketakutan memegang tangan kakeknya erat-erat. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti, meninggalkan jejak yang semakin sulit diikuti. Di tengah perjalanan, Pak Jaya memutuskan untuk menyembunyikan sebagian kecil emas di tempat yang sulit ditemukan. Jika sesuatu terjadi, setidaknya kita masih punya sesuatu untuk bertahan hidup, pikirnya. Langkah itu diambil dengan berat hati, tetapi ia tahu bahwa keputusan ini mungkin akan menyelamatkan mereka di kemudian hari. Hingga malam tiba, Pak Jaya dan Dara akhirnya menemukan desa kecil di tengah lembah. Desa itu tampak tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan gosip yang pernah mereka alami. Pak Jaya berharap, di tempat ini, mereka bisa memulai hidup baru. Namun, ia tahu bahwa ancaman dari masa lalu masih bisa menghantui mereka kapan saja. Dalam hatinya, ia berdoa agar kekuatan dan keberanian terus menyertai mereka untuk menghadapi apa yang akan datang. Bab 7, Damai yang Semu. Pak Jaya dan Dara tiba di desa kecil yang tampak tenang, tersembunyi di balik pegunungan yang sunyi. Desa itu dihuni oleh petani sederhana yang hidup tanpa ambisi besar, sebuah tempat yang seolah-olah tidak terjamah hiruk-pikuk dunia luar. Ketika mereka memasuki desa itu, penduduk menyambut dengan ramah, meski mata mereka sempat memandang penuh tanya pada barang bawaan Pak Jaya yang tampak berat. Seorang pria tua bernama Pak Hamid, kepala desa, mempersilakan mereka untuk tinggal sementara di sebuah pondok kosong di pinggir desa. Kami di sini hidup saling membantu. Kalau kalian butuh sesuatu, katakan saja, ujar Pak Hamid dengan senyumnya yang hangat. Meski hatinya lega menemukan tempat untuk beristirahat, Pak Jaya tetap waspada. Di pondok sederhana itu, Pak Jaya menyembunyikan keranjang berisi emas di lantai yang ditutupi jerami. Dara, meski lelah, tampak lebih ceria. Kek, apakah kita akan tinggal di sini selamanya? Tanyanya polos. Pak Jaya tersenyum kecil, berusaha menenangkan cucunya. Kita lihat nanti, nak. Untuk sekarang, kita harus tetap berhati-hati. Hari-hari awal di desa itu berjalan damai. Pak Jaya bekerja membantu warga menanam padi dan Dara mulai bermain dengan anak-anak setempat. Namun, setiap malam, ketika Dara terlelap, Pak Jaya duduk sendirian, memandangi bulan di langit. Pikiran tentang orang-orang asing yang masih mengejar mereka terus menghantui. Ia tahu, ketenangan ini hanya sementara. Kekhawatirannya terbukti benar ketika suatu hari, seorang pedagang dari kota datang ke desa itu. Pedagang itu membawa berita tentang seorang lelaki tua yang dicurigai menyimpan emas besar, yang sekarang menjadi buronan. Orang-orang itu tidak akan berhenti sampai menemukannya, kata pedagang itu pada warga desa. Pak Jaya yang mendengar kabar itu merasa darahnya membeku. Ia segera menarik Dara kembali ke pondok, memintanya untuk tidak bermain terlalu jauh. Dara yang awalnya tidak mengerti mulai merasa gelisah. Kek, apa mereka akan menemukan kita di sini? Tanyanya dengan nada takut. Pak Jaya memeluk cucunya erat-erat. Kakek akan melindungimu, apapun yang terjadi, janjinya. Namun, ketenangan itu benar-benar runtuh saat dua orang asing yang pernah mendatangi rumah mereka di desa lama muncul di tepi desa. Mereka datang dengan alasan sebagai pedagang keliling, tetapi Pak Jaya tahu niat mereka sebenarnya. Ia melihat mereka dari kejauhan, tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha tetap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Malamnya, Pak Jaya kembali menyembunyikan emas itu di tempat yang lebih aman. Kali ini, ia menggali lubang di bawah pohon besar di belakang pondok. Ia tahu bahwa setiap langkahnya kini harus dipikirkan dengan matang.
Dara yang melihatnya bertanya, kenapa kakek selalu menyembunyikan emas itu? Dengan suara berat, Pak Jaya menjawab, karena emas ini adalah alasan kita bisa bertahan, tetapi juga alasan kita terus dikejar. Ketegangan semakin meningkat ketika orang-orang asing itu mulai bertanya kepada warga desa tentang keberadaan Pak Jaya. Warga desa yang tidak tahu menahu hanya memberikan jawaban samar, tetapi perlahan-lahan kecurigaan mulai terarah ke pondok kecil di pinggir desa. Pak Jaya menyadari bahwa waktu mereka di tempat itu hampir habis. Di malam yang sunyi, suara langkah kaki terdengar di luar pondok. Pak Jaya segera menyadari bahaya yang mendekat. Ia membangunkan Dara dan menyuruhnya bersembunyi di bawah lantai kayu. Dara, jangan keluar sampai kakek datang. Ingat, tetap diam, bisiknya dengan nada tegas. Dara menangis pelan tetapi menurut. Pak Jaya keluar dari pondok dengan tongkat kayunya. Di luar, dua orang asing itu berdiri di bawah sinar bulan, menatapnya dengan senyum dingin. Akhirnya kita menemukanmu, Pak Tua. Serahkan emas itu, dan kami tidak akan menyakitimu, ujar salah satu dari mereka. Pak Jaya menggeleng, berusaha terlihat tegar meski tubuhnya gemetar. Saya tidak punya apa-apa, pergilah dari sini, katanya dengan suara yang goyah. Namun, para pria itu tidak percaya. Salah satu dari mereka maju, mendorong Pak Jaya hingga terjatuh. Jangan main-main dengan kami, Pak Tua. Di mana kau menyembunyikan harta itu? Di saat genting itu, warga desa yang mendengar keributan mulai berdatangan. Pak Hamid berdiri di depan kerumunan, menatap para pria asing itu dengan tajam. Kami tidak menerima kekerasan di sini. Pergilah, atau kami akan melawan. Teriaknya. Para pria itu tampak ragu, tetapi akhirnya memilih mundur, meski ancaman tersirat masih terlihat di wajah mereka. Setelah semuanya mereda, Pak Hamid mendekati Pak Jaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mereka cari darimu? Tanyanya dengan nada serius. Pak Jaya hanya menunduk, merasa bersalah karena telah membawa bahaya ke desa itu. Namun, ia tahu bahwa rahasianya tidak bisa disimpan lebih lama. Dengan suara pelan, ia berkata, aku hanya seorang kuli pemecah batu yang menemukan sesuatu yang seharusnya tidak kutemukan. Emas ini telah mengubah hidupku, tetapi juga menghancurkannya. Pak Hamid mengangguk perlahan, memahami beban yang Pak Jaya pikul. Kau tidak bisa terus hidup seperti ini. Besok, kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Di malam itu, Pak Jaya kembali duduk di samping Dara yang tertidur. Ia menyadari bahwa pilihan yang ia ambil esok hari akan menentukan segalanya. Ia tidak hanya harus melindungi emas itu, tetapi juga Dara dan kedamaian desa yang telah memberi mereka perlindungan. Dengan hati yang berat, ia berdoa, memohon kekuatan untuk menghadapi ujian terakhir yang mungkin akan segera datang. Pagi itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Jaya duduk di beranda podoknya, menatap ke arah pegunungan yang diselimuti kabut. Warga desa mulai mengetahui bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh lelaki tua itu. Pak Hamid, yang sebelumnya bersimpati, tampak bimbang. Kehadiran Pak Jaya mulai menjadi beban bagi desa yang tenang ini. Dara keluar dari pondok dengan wajah yang masih kusut. Ia duduk di samping kakeknya, memeluk lututnya sambil berkata lirih, "Kek, apakah kita akan terus dikejar seperti ini?" Pertanyaan itu menghancurkan hati Pak Jaya. Ia tahu bahwa Dara, meski masih kecil, merasakan tekanan yang sama. Dengan suara pelan, ia menjawab, kita akan menemukan cara, Nak. Kakek janji, namun, janji itu sulit ditepati. Siang hari, dua pria asing itu kembali, kali ini membawa beberapa orang tambahan. Mereka mendatangi Pak Hamid dan menawarkan sejumlah uang besar untuk menyerahkan Pak Jaya. Kami hanya ingin apa yang dia sembunyikan. Setelah itu, kami pergi, ujar salah satu dari mereka. Pak Hamid, meski tergoda, menolak dengan tegas. Kami tidak menjual warga kami, tak peduli siapapun dia, katanya dengan nada keras. Namun, keputusan itu memicu kemarahan para pria asing. Mereka mengancam akan membakar desa jika Pak Jaya tidak menyerahkan emasnya. Ancaman itu membuat suasana desa menjadi tegang. Beberapa warga mulai memandang Pak Jaya dengan curiga, bahkan ada yang terang-terangan meminta agar ia pergi. Malamnya, Pak Jaya mengumpulkan keberanian untuk menemui Pak Hamid. Ia mengetuk pintu rumah kepala desa itu dengan langkah berat, lalu berkata, aku tidak ingin desa ini menderita karena aku. Biarkan aku pergi, dan mereka tidak akan mengganggu kalian lagi. Pak Hamid menggeleng.
Kau tidak bisa menghadapi mereka sendirian, Pak Jaya. Mereka tidak akan berhenti hanya dengan emas itu. Serakah tidak pernah punya batas. Namun, Pak Jaya sudah memutuskan. Demi Dara, dan demi desa ini, ia harus mengambil risiko besar. Ketika malam semakin larut, Pak Jaya membangunkan Dara dan memberitahunya tentang rencana mereka. Kita akan meninggalkan emas itu di tempat yang bisa mereka temukan. Setelah itu, kita pergi jauh, ke tempat di mana mereka tidak akan pernah mencarimu lagi, ucapnya. Dara menangis, menggenggam tangan kakeknya erat-erat. Tapi, Kek, bukankah emas itu yang akan membuat kita hidup lebih baik? Tanyanya. Pak Jaya mengangguk pelan. Tapi, Nak, tidak ada gunanya hidup dalam ketakutan. Kedamaian lebih berharga daripada emas apapun. Pak Jaya mengubur emas itu di dekat sungai, di tempat yang mudah ditemukan oleh para pengejarnya. Ia meninggalkan tanda sederhana berupa seikat kain di cabang pohon terdekat. Dengan langkah cepat, ia dan Dara kembali ke pondok untuk bersiap pergi sebelum fajar. Namun, nasib berkata lain. Tepat saat mereka akan meninggalkan desa, suara gaduh terdengar dari arah perbukitan. Orang-orang asing itu datang dengan obor dan senjata, memaksa warga desa untuk menyerahkan Pak Jaya. Warga yang ketakutan mulai berteriak, dan Pak Hamid mencoba menenangkan situasi. Pak Jaya tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia keluar dari pondok dengan tangan terangkat, membawa Dara di belakangnya. Aku yang kalian cari, tinggalkan desa ini, dan aku akan menunjukkan di mana emas itu, ujarnya dengan suara lantang. Para pria asing itu tertawa kecil, merasa kemenangan sudah di tangan mereka. Bagus, Pak Tua, tapi, kau pikir kami akan membiarkanmu pergi begitu saja setelah itu? Salah satu dari mereka berkata dengan nada dingin. Pak Hamid dan warga desa yang mendengar ucapan itu merasa tersinggung. Mereka tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan terjadi. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, Pak Hamid memimpin warga untuk melawan. Kalian tidak punya hak untuk mengancam kami, teriaknya. Warga desa mulai menyerang. Dengan alat seadanya, membuat para pria asing itu panik. Di tengah kekacauan itu, Pak Jaya memanfaatkan kesempatan untuk membawa Dara pergi ke arah sungai. Dengan napas terengah-engah, mereka mencapai tempat di mana emas itu dikubur. Dara, kakek ingin kau ingat ini. Kadang, melepaskan sesuatu adalah cara terbaik untuk melindungi yang lebih penting, ujarnya sambil menggali lubang itu dengan tangan gemetar. Saat para pria asing itu akhirnya menyusul, Pak Jaya telah selesai menggali. Ia menunjuk emas yang kini terlihat di tanah dan berkata, ambil ini, dan tinggalkan kami. Para pria itu mendekat dengan mata penuh keserakahan, tetapi sebelum mereka bisa mengambil emas itu, warga desa muncul dari arah belakang, membawa obor dan alat pertanian. Kali ini, para pria asing itu tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka diusir dengan ancaman serius dari Pak Hamid dan warga desa. Salah satu dari mereka berteriak, kami akan kembali. Sebelum akhirnya menghilang di kegelapan malam.